Hadis Imam Tirmizi, hadis imam-imam yang lain disebutkan, man syaghalani dzikri, siapa yang sibuk dengan mengingatku sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, an mas'alati, aku berikan kepadanya apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Orang meminta belum dikasih, orang zikir kepikiran langsung dikasih. Apa bedanya? Kalau kita zikir, Allah pandang kolbu. Kalau antum meminta, Allah lihat, di kolbunya baru ada emas, di kolbunya baru ada fulus, di kolbunya baru ada pengen terkenal, di kolbunya baru kapan dia kemudian berdoa merindukan aku. Itu yang ditunggu-tunggu sama Allah. Tapi kalau orang zikir, subhanallah, tanpa niat apa-apa kecuali ingin melihat Allah, terbersit selain Allah, Allah tidak ridha, Allah cemburu, maka Allah cepat-cepat kirim itu supaya orang ini tidak berhenti berzikir. Ini tipsnya para aulia, ya. Kenapa wali-wali itu kalau yang pengen kaya-kaya, ada wali nggak pengen kaya, maka nggak dikasih Allah kaya. Ada wali nggak mau terkenal, udah meninggal, nisannya digedein orang, dibuat gede-gede kubah, tiba-tiba terjadi hujan, kubahnya yang baru dibuat kena angin, diterpa badai, langsung runtuh. Mimpilah orang yang bangun, saya pengen dibenam di bumi tidak terkenal, kamu malah ingin mengenalkanku. Ada juga wali begitu, Pak, udah meninggal masih bisa negur orang, ya? Karena wali gak pernah mati. Wali itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang bertarekat sufi lah yang dapat berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Kalau kebanyakan kita lagi zikirnya dia jaga, berdiri atau duduk. Tapi bagaimana caranya zikir dari tidur? Ingatlah kita kalam Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kamathalil ladzi yadhkurullah, kamathalil ladzi yadhkur rabbahu wa la yadhkuruhu kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak zikir seperti orang yang hidup dan yang mati. Manil mayyit? Al-mayyitu man la dzikra fi qalbi. Ya. Man la yazkurullah fahuwa mayyitun. Siapa yang tidak ingat Allah, dialah yang mati. Mati hatinya. Dia sholat tapi kalbunya tidak zikir. Kita tidak terima jika ada orang memuji dengan lisannya tapi batinnya membenci, atau batinnya lebih cinta kepada yang lain. Apalagi Allah yang setiap detik, setiap saat, setiap lahzah memandang ke dalam kalbu. Allah tiada suka, tiada ridha, tiada rela jika si hamba mengatakan Allahu Akbar, di kalbunya lebih besar pekerjaan dan dunia. Ciri-ciri seorang hamba yang dibantu Allah, maka Allah banyakkan tentara cahayanya, tentara ma'rifatnya, maka dia akan dimudahkan bermakrifat. Makrifat ini bukan pandangan mata, tapi pandangan kalbu. Maka yang mampu berkoneksi dengan Allah itu cuma roh. Kalau kalbu hanya mampu berkoneksi ke nama dan sifat Allah. Bagi ahli kolbu, kolbu orang lain bukan gaib. Tapi bagi akal, isi kolbu gaib. Tapi bagi ahli kolbu, isi kolbu orang gak gaib. Ini rahasia mursyid ahlul qulub. Tidak semua mursyid, hanya mursyid yang ahlul qulub. Mursyid yang tajam kolbunya, kolbu orang di depan bahkan sepenuh ini Allah izinkan bisa melihat. Diizinkan bisa. Kenapa? Kolbu itu gaib, maka dia tahu yang gaib. Mata ini zahir, hadir, maka dia tahunya yang zahir dan hadir. Jadi bagi mursyid, bagi ahli Allah, mengetahui siapa orang itu bukan keramat. Itu main harian, itu mainan harian. Udah bosen. Contoh, ini beliau kalau dengerin orang baca Quran, hatta kiai pasti tahu kurang matnya di mana. Bener gak kiai? Geli gak kiai? Pasti istighfar mulu kalau ada kiai salah baca ayat. Yang paling istighfar beliau ini. Kenapa? Tahu aibnya. Kalau betul kalbu kita ini beres, maka penciuman dalam kalbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kalbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun, walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az. Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak melihat rahasia la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu dikasih lihat baca la ilaha illallah, itu nggak kuat Pak, bisa pingsan-pingsan, bisa mati mendadak. Maka disebut dulu banyak orang fana ketika baca la ilaha illallah, karam dalam kalimat. Yang keramat itu orang nggak sanggup nahan, dia sanggup nahan. Orang nggak sanggup berbuat baik, dia sanggup berbuat baik. Orang sakit hati, dia berlepas hati. Orang pendendam, dia melepas dendam.